Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, masih pagi ya? Selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan saya, Siti Khalifah, Magister Keperawatan. Di sini saya akan membahas pertemuan kedua tentang perkembangan keperawatan jiwa di dunia dan di Indonesia. Jadi kita sebagai perawat, khususnya di mata kuliah keperawatan jiwa, kita perlu tahu sejarah perkembangan keperawatan, khususnya keperawatan jiwa yang ada di dunia dan di Indonesia. Oke, perkembangan keperawatan jiwa itu dimulai sejak zaman peradaban. Ya, jadi zaman peradaban itu ada zaman Mesir, ada zaman Yunani, ada zaman Vesalius ya. Jadi perkembangan keperawatan jiwa itu dimulai sejak zaman peradaban. Ya, pada zaman itu gangguan jiwa itu disebabkan karena tidak berfungsinya organ otak. Ya, jadi di sistem saraf yang ada di otak itu baik dia tidak berfungsi atau mengalami kemunduran ya atau mengalami kerusakan. Jadi tidak berfungsi dengan baik. Artinya kalau tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan gangguan pada sistem ya, baik dari sistem persarafan, sistem persepsi gitu ya. Kemudian pengobatan pada masa ini itu telah menggabungkan dari beberapa pendekatan ya. Jadi yang pertama mungkin memberikan ketenangan. Kemudian setelah memberikan ketenangan, kita cukupkan asupan gizi yang baik ya. Kemudian melaksanakan kebersihan badan yang baik dan mendengarkan musik ya. Jadi untuk mendengarkan musik itu sebagai salah satu bentuk aktivitas rekreasi zaman dahulu ya. Nah, kita perlu mengetahui perkembangan keperawatan jiwa di dunia. Yang pertama, pada masa peradaban ini dimulai antara tahun 1770 sampai tahun 1880. Jadi ada 110 tahun lebih gitu ya untuk peradaban keperawatan jiwa atau perkembangannya keperawatan itu. Nah, pada zaman itu ya sebelum Masehi, abad ke-7 sebelum Masehi, Hippocrates itu adalah bapak kedokteran yang pertama kali gitu ya. Dia menerangkan bahwa perubahan perilaku atau watak gitu ya. Perubahan perilaku, watak, sikap itu disebabkan karena adanya perubahan hormonal ya. Jadi perubahan hormonal itu yang menghasilkan bagaimana tubuh kita itu merasa panas gitu ya, merasa dingin, kemudian terasa kering atau merasa lembab. Jadi dari perilaku itu, jadi perilaku karena ada perubahan hormon itu banyak persepsi yang ditimbulkan gitu ya. Kemudian pada masa pertengahan ya, masa ini merupakan periode pengobatan modern pasien gangguan jiwa. Jadi karena dari sebelumnya itu hanya mengandalkan ingin menenangkan pasien, kemudian pokoknya diberi makan gitu ya, mendengarkan musik, berekreasi. Nah, zaman pertengahan ini adalah pengobatan moral ya, yang dikenalkan oleh Pinel, yaitu bapak psikiatrik. Dia menghabiskan sebagian hidupnya untuk mendampingi pasien dengan gangguan jiwa. Jadi dia mengajarkan pentingnya hubungan antara pasien dan dokter, yaitu hubungan komunikasi terapeutik. Jadi pengobatan moral yaitu dikontrol perilakunya, dikontrol wataknya, kalau ada yang tidak benar diluruskan. Gitu ya. Kemudian pada abad ke-18 dan 17, William Ellis itu adalah seorang praktisi kesehatan. Dia mengusulkan betapa pentingnya ya pendampingan yang terlatih dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa.
Nah, kalau gangguan jiwa itu pengobatannya itu sangat lama. Jadi perlu perawat yang terlatih, gitu ya. Kemudian pada tahun 1836, William Ellis ini mempublikasikan bagaimana treatise on insanity itu penting untuk mendampingi perawat yang terlatih, ya, untuk mendampingi pasien dengan gangguan jiwa. Karena mendampingi pasien dengan gangguan jiwa artinya menemani, gitu ya, itu terbukti sangat efektif untuk memberikan ketenangan. Ya, jadi ketenangan pasien, kemudian pasien memiliki harapan yang lebih baik untuk ingin sembuh, kemudian perawat juga mempunyai harapan bisa menemani pasien agar bisa kembali beraktivitas seperti sebelum sakit. Nah, di sini yang kedua adalah sejarah perkembangan keperawatan jiwa yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu di Indonesia ini dulu itu pernah dijajah oleh kolonial Belanda, itu ya, bangsa Inggris dan Jepang, ya. Nah, sejarah tentang perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia ini dulunya itu dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi karena penjajahan, gitu ya. Karena dijajah, karena tertekan, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian tidak bisa rekreasi, mau keluar rumah saja itu sudah merasa terancam dirinya. Karena coping dari diri manusia pada saat itu adalah istilahnya mental-mental yang lemah gitu ya. Nah, jadi banyak gangguan jiwa pada masa itu. Gitu ya. Oke. Kemudian perkembangan ini dimulai pada masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Nah, jadi karena faktor sosial, kehidupan sosial yang penuh dengan tekanan, kemudian kebutuhan ekonomi yang sangat minimal, banyak rakyat yang miskin, kelaparan, gitu ya, tidak bisa bekerja. Bekerja pun itu bekerja rodi sebagai buruh untuk kolonial Belanda pada masa itu, gitu ya. Jadi zaman kolonial Belanda ini dahulunya banyak orang dengan gangguan jiwa tetapi tidak ada rumah sakit, gitu ya. Tidak ada rumah sakit jiwa khusus untuk menangani pasien jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa pada masa itu ditampungnya di rumah sakit umum atau rumah sakit sipil. Yang pertama kali ada di Jakarta, kemudian di Semarang dan di Surabaya. Jadi pada waktu itu perawatan pada pasien jiwa itu sifatnya perawatan yang panjang. Ingat, karena orang dengan gangguan jiwa itu orang dengan gangguan perilaku, ya. Jadi untuk merubahnya kembali ke sedia kala atau perilakunya menjadi baik lagi itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya. Kemudian pada zaman merdeka itu sudah banyak didirikan rumah sakit. Ya. Nah, di sini pada masa kolonial Belanda, perawat itu merupakan penduduk pribumi, ya, yang disebut velpeger. Jadi perawat velpeger ini, ya, dibantu oleh Zieken Opasser, gitu ya. Dia adalah sebagai penjaga orang yang sakit. Jadi bukan perawat namanya pada zaman ini, bahasa Belanda, gitu ya. Pada tahun 1977, pemerintah kolonial Belanda itu mendirikan rumah sakit, namanya Bienen Hospital yang ada di Jakarta. Nah, orang Belanda mendirikan rumah sakit ini tujuannya bukan untuk memelihara orang dengan gangguan jiwa, gitu ya, tetapi untuk memelihara kesehatan stafnya, tentaranya sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan orang Belanda, ya. Jadi pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah sakit ini tidak diikuti dengan perkembangan profesi keperawatan.
ya. Karena tujuannya mereka hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk menjaga kesehatan stafnya, kemudian untuk menjaga kesehatan tentaranya. Kalau staf dan tentaranya ini mudah sakit, siapa yang akan melindungi komandannya ya? Komandannya kolonial Belanda ini siapa yang akan melindunginya? Gitu. Jadi pemerintah kolonial Belanda membangunlah sebuah rumah sakit ya, Bienen Hospital yang ada di Jakarta. Nah, pada masa penjajahan Inggris ya, jadi setelah dijajah Belanda, akhirnya dijajah Inggris. Setelah dijajah Inggris, akhirnya dijajah lagi oleh Belanda. Gitu ya. Jadi Jenderal Inggris ketika itu yang dijabat oleh Raffles, dia sangat memperhatikan sekali kesehatan rakyatnya. Karena dia sebagai pemimpin, dia tahu kalau rakyatnya makmur, dia sebagai jenderal atau sebagai pemimpin pun merasakan manfaatnya. Ya, jadi Jenderal Inggris ini mempunyai semboyan ya bahwa kesehatan ini adalah milik setiap manusia. Jadi dia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi, antara lain untuk melakukan pendataan secara umum, ya, atau kalau sekarang itu dilakukan screening, ya, dilakukan screening tentang perilaku-perilaku yang menyimpang atau adanya tanda-tanda gangguan jiwa dan kesehatan untuk masyarakatnya dan tahanannya. Jadi Gubernur Jenderal Inggris ini dia sangat bijaksana sekali ya, karena dia memiliki semboyan kesehatan ini adalah milik setiap manusia. Nah, pada tahun 1816 hingga 1942, jadi sebelum merdeka ya, pemerintah Hindia Belanda, jadi setelah dijajah Inggris, kembali lagi dijajah oleh Belanda. Jadi pada waktu itu, ketika kembali ke Belanda lagi, pemerintah Belanda banyak mendirikan rumah sakit di Indonesia. Jadi semakin berkembang, gitu ya. Jadi kesehatan penduduk Indonesia itu menjadi lebih baik. Jadi tahun 1819 banyak didirikan rumah sakit, ya, Stanford Bed di Glodok, Jakarta, atau sekarang yang trennya sebagai nama RSCM itu ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu hanya rumah sakit umum ya, bukan rumah sakit jiwa. Kemudian didirikan lagi banyak rumah sakit Cikini, Rumah Sakit Santo Karolus, ya, kemudian di Bandung didirikan Rumah Sakit Santo Borromeus, kemudian Rumah Sakit Elizabeth. Nah, terus berkembanglah dari situ banyak didirikan sekolah-sekolah perawat yang pertama kali didirikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini kalau kita melihat sejarah ya, rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia itu pertama kali yang ada hanya di Bogor, gitu ya. Jadi di Indonesia ini hanya ada di Bogor pada tahun 1882. Jadi sebelum merdeka, gitu ya. Jadi sebelum merdeka ternyata ada rumah sakit jiwa, sudah dibangun rumah sakit jiwa Bogor. Ya, di situ ada 400 tempat tidur. Kemudian ada rumah sakit jiwa Lawang yang ada di Malang, ada 3.300 tempat tidur. Nah, ini yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian disusul rumah sakit jiwa ada di Magelang, rumah sakit jiwa di Sabang, ya. Di Sabang ini rumah sakitnya jauh dari perkotaan. Nah, di Sabang sana daerah Aceh gitu ya. Kemudian menyusul rumah sakit jiwa lainnya yang ada di Jakarta, Padang, Palembang, dan lain sebagainya sampai di Samarinda ini.
Kemudian aliran psikiatri ya atau aliran teori-teori tentang psikiatri, ilmu kejiwaan. Jadi yang pertama ini alirannya adalah Sigmund Freud. Jadi dia seorang psikologi ya yang dia menemukan teori gangguan jiwa itu banyak dipengaruhi oleh gangguan psikologi. Kemudian yang kedua ada Adolf Meyer. Jadi dia mengemukakan tentang teori manusia itu terjadi gangguan jiwa karena faktor fisik ya, karena faktor biologi. Ya, tidak menutup kemungkinan orang dengan penyakit fisik juga merasa cemas, merasa stres, ya, merasa depresi karena penyakitnya. Itu kalau menurut Adolf Meyer. Jadi karena penyakit fisik bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian dari behaviorisme atau teorinya John Locke, bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Gitu ya. Jadi bisa juga gangguan jiwa itu dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik ya, atau lingkungan yang membuatnya tertekan, lingkungan yang membuatnya merasa terintimidasi ya, atau aliran psikiatrik yang terakhir oleh Karen Horney. Jadi dia mengatakan bahwa variasi gangguan jiwa itu tidak dapat ditegakkan hanya dari satu faktor. Karena banyak faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Kalau dilihat dari faktor biologi, psikologi, dan sosial. Memang ya, jadi orang dengan gangguan jiwa ini ada banyak faktor yang menyebabkannya. Makanya untuk pengkajian keperawatan jiwa itu kita perlu mengkaji pengalamannya atau perjalanannya selama dia mengenai atau selama dia terkena gangguan jiwa ini gitu ya. Jadi karena faktor-faktor itu, jadi faktor biologi, psikologi, sosial itu bisa kita tanyakan bagaimana pengalamannya di waktu kecil, pengalaman yang tidak mengenakan. Itulah. Kemudian ini ada beberapa tren peningkatan tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi meningkatnya gangguan jiwa yang ada di dunia ini ya bisa diakibatkan karena banyaknya bencana alam, banyaknya peperangan atau karena pemerkosaan. Jadi peningkatnya masalah psikososial ini karena kurang coping atau kurang dukungan ya dari sosialnya. Jadi karena adanya gelandangan ya, kemudian adanya masalah anak jalanan, tawuran, kemudian kenakalan remaja ya karena ada penyalahgunaan nafsah, kemudian ada pelecehan dan penyimpangan seksual, adanya kekerasan, adanya stres pasca trauma, pengungsian, kemudian masalah usia lanjut, dan tren bunuh diri di usia remaja dan dewasa. Inilah beberapa masalah psikososial yang meningkat ya di Indonesia. Oke, sehat jiwa itu adalah hidup yang produktif, hidup yang berkah dan bahagia. Jadi, jangan lihat atau jangan cerminkan diri Anda ke cermin orang lain, karena itu pasti tidak sama dan membuat hidup Anda tidak sehat. Jadi, cerminlah di cermin Anda sendiri. Jadi, syukurilah apa yang ada dan jalanilah dengan bahagia, karena kebahagiaan itu dapat ditimbulkan, bukan meniru. Ya, oke, selamat siang.